Halo akuntan muda. Minum kopi pakai termos, kembali lagi kita di Konten Gulsos bersama Yai Muda Komisariat Malang Raya. Wah, cuaca cerah kayak gini enaknya kita belajar apa nih Kak Dwi? Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai akuntansi keperilakuan. Wah, sepertinya menarik banget nih akuntansi keperilakuan. Tapi sebelum itu kita jargon dulu yuk. Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia Komisariat Malang Raya, muda, berani, berintegritas. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya Kak Wahyu. Jadi kita akan mempelajari tentang akuntansi keperilakuan. Apa sih akuntansi keperilakuan itu? Nah, akuntansi keperilakuan merupakan sebuah subdisiplin ilmu akuntansi yang tersusun secara sistematis untuk mempelajari bidang akuntansi secara luas. Jadi di dalamnya terdapat pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner, yang mana terdapat aspek kuantitatif atau eksak dan juga aspek kualitatif. Utamanya, aspek keperilakuan ini di mana keperilakuan manusia terus berkembang dan guna untuk membantu perusahaan mengambil kebijakan ekonomi. Wah, ternyata cukup kompleks juga ya Kak Dwi topik akuntansi keperilakuan ini. Dan akuntansi keperilakuan juga memiliki beberapa manfaat loh. Di antaranya memberikan gambaran terkini terkait bidang baru yang ingin diperkenalkan, kemudian membantu mengidentifikasi kesenjangan riset, serta meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset berdasarkan sub-bidang akuntansi seperti audit, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan perpajakan, sehingga para peneliti dapat mempelajarinya melalui sub-bidang lain. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui manfaat dari akuntansi keperilakuan ini, tentunya kita juga harus mengetahui tujuan dari akuntansi keperilakuan ini. Nah, kira-kira apa tujuannya? Yang pertama yaitu untuk memahami dan juga mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Dan yang kedua adalah mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan dalam perencanaan strategis. Dan yang ketiga adalah untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan oleh perusahaan. Wah, ternyata menarik ya Kak Dwi terkait akuntansi keperilakuan ini. Selain itu, akuntansi keperilakuan juga memiliki beberapa manfaat riset. Yang pertama, pertimbangan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh akuntan dan auditor. Kemudian pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, kemudian karakteristik sistem informasi, serta fungsi audit terhadap perilaku karyawan, manajer, investor maupun wajib pajak, serta pengaruh hasil dari fungsi tersebut seperti sistem informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lalu, tidak kalah menarik lagi, mengapa sih dalam akuntansi keperilakuan kita harus mempertimbangkan aspek perilaku dalam bidang akuntansi? Nah, yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Jadi mulai dari pemikiran, perilaku, manusia, faktor sosial, itu sudah didesain secara jelas aspek operasionalnya utamanya dalam sistem akuntansi. Dan yang kedua adalah akuntansi merupakan tindakan. Jadi dalam pencapaian tujuan organisasi, semua anggota organisasi itu harus memainkan peran untuk mencapai tujuan organisasi. Dan peran tersebut mempunyai porsi berdasarkan tanggung jawab dan rasa tanggung jawabnya masing-masing. Pencapaian dalam bentuk kuantitatif dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dari anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, dan yang ketiga adalah akuntansi tentang ekonomi dan politik atau political economy of accounting. Jadi, aspek akuntansi dari ekonomi politik bergantung pada hubungan sosial produksi. Berdasarkan teori ekonomi neoklasik memandang bahwa pelaporan akuntansi dan pengungkapan dipandang sebagai alat penjaga posisi pihak yang memiliki kuasa terhadap sumber daya atau kapital. Dan sebaliknya, dijadikan sebagai alat untuk mengerongrong pihak yang tidak memiliki sumber daya yang berdampak pada konflik struktural dalam masyarakat. Nah, secara umum, akuntansi keperilakuan dibagi menjadi 3 subbidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem. Kemudian pengaruh sistem terhadap perilaku manusia. Dan yang ketiga, metode untuk memprediksi, serta strategi untuk mengubah perilaku manusia. Oke, selain kita membahas mengenai akuntansi keperilakuan ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai akuntan keperilakuan. Jadi, seorang akuntan keperilakuan pasti ingin mengetahui penyebab dari sikap dan perilaku yang terulang di masa yang akan mendatang. Nah, jika yang terulang adalah sikap dan perilaku yang tidak diinginkan, maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran itu tidak efektif. Oleh karena itu, akuntansi keperilakuan ini mendukung strategi untuk mengubah
keadaan perilaku di masa mendatang menjadi sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Tugasnya adalah menyelidiki bagaimana perilaku orang saat ini dan bagaimana mereka memandang pekerjaan, perusahaan, dan rekan-rekan kerja mereka. Selanjutnya, informasi tersebut akan digunakan untuk membuat penilaian bagi mereka tentang bagaimana kemungkinan perilaku orang di masa mendatang dan bagaimana dampaknya terhadap relatif laba di masa mendatang. Nah, selanjutnya adalah perbedaan akuntan keperilakuan dan ilmuwan keperilakuan. Nah, perbedaan ini mencakup berbagai hal. Yang pertama, area keahlian. Area keahlian seorang akuntan keperilakuan adalah keilmuan akuntansi, sedangkan ilmuwan keperilakuan terkait ilmu sosial. Kemudian elemen utama yang dipelajari dalam akuntan keperilakuan adalah pengetahuan dan pemahaman terkait organisasi secara umum dan akuntansi secara khusus. Sedangkan ilmuwan keperilakuan terkait kemampuan dalam mendesain serta melaksanakan proyek keperilakuan. Lalu yang ketiga adalah orientasi. Akuntan keperilakuan berorientasi pada profesional, sedangkan ilmuwan keperilakuan berorientasi pada ilmiah. Lalu selanjutnya adalah pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang digunakan oleh akuntan keperilakuan adalah praktik, sedangkan ilmuwan keperilakuan adalah praktik dan teoritis. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari akuntan keperilakuan terkait melayani klien dan menasihati manajemen, sedangkan ilmuwan keperilakuan adalah ilmu lanjutan serta pemecahan masalah. Dan perbedaan yang terakhir terkait kepentingan dalam ilmu keperilakuan, seorang akuntan keperilakuan terbatas dalam bidang ilmu akuntansi, sedangkan ilmuwan keperilakuan terbatas pada disiplin ilmu yang luas terkait ilmu keperilakuan. Wah, ternyata seru juga ya teman-teman kita membahas mengenai akuntansi keperilakuan itu sendiri. Gimana nih Sobat Akuntan Muda? Pastinya hari ini menambah wawasan teman-teman semuanya tentang akuntansi keperilakuan. Jadi nggak sabar deh kita belajar di kursus selanjutnya. Dan pastinya materi yang akan kita bawakan juga tidak kalah menarik dari akuntansi keperilakuan kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti media sosial kami di IAI Muda Malang agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia Komisariat Malang Raya, muda, berani, berintegritas. Sampai jumpa.